Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada hari ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat yang bertajuk Bahang yang Melampau. Untuk memulai pelajaran sekolah Sabat kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari pelajaran sekolah Sabat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk sekolah Sabat kita Bahang yang Melampau. Apa bahang yang melampau itu? Apa kesan bahang yang melampau itu? Mengapakah Tuhan sanggup mengambil risiko untuk disalahartikan? Sejauh manakah Tuhan rela disalahartikan? Saudara, inilah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita coba jawab dalam pelajaran sekolah Sabat pada minggu ini. Bacaan Alkitab seperti yang ada di screen yang pastinya akan membantu kita dalam pelajaran sekolah Sabat kita. Ayat hafalan di dalam buku Yesaya 53 ayat 10 mengatakan, "Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya." Saudara, pendahuluan sekolah Sabat kita, apa yang harus kita pikirkan tentang Tuhan ketika Dia membuat kita atau membiarkan kita melewati ujian yang berat? Bagaimana mereka seperti Abraham, Ayub, atau bangsa Israel diubahkan oleh ujian-ujian itu? Apa yang dapat membantu kita untuk melewati cawan lebur dengan penuh kemenangan tanpa mengubah persepsi kita tentang Tuhan? Saudara, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu kita akan membagikan kepada 5 tajuk kecil pelajaran sekolah Sabat kita. Kita langsung ke tajuk yang pertama, yaitu Abraham dalam ujian berat. Apa bahang melampau atau mangkuk pijar atau cawan lebur yang dihadapi oleh Abraham? Mengapakah Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan korban itu? Jika Tuhan mengetahui segala-galanya, apakah gunanya? Saudara, menjadi pertanyaan untuk kita. Kejadian 22:2 katakan, firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Jika kita membaca Kejadian 22, entah dari mana dan tanpa penjelasan, Tuhan tiba-tiba memanggil Abraham untuk mempersembahkan anaknya sendiri sebagai korban bakaran. Bolehkah Anda bayangkan, saudara, bagaimana perasaan Abraham? Menyakiti Abraham yang setia, membunuh pewaris perjanjian. Jika kita tidak mengetahui akhir dari cerita ini, mungkin permintaan Tuhan akan terlihat tidak masuk akal dan berubah-ubah. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa ini adalah ujian. Ibrani 11 ayat 17. Apakah Abraham seharusnya membuktikan sesuatu? Atau apakah itu demonstrasi untuk makhluk surgawi? Atau apakah Tuhan hanya mencoba memberi pelajaran kepada Abraham? Saudara, tentu saja Abraham mengenal suara Tuhan dan menaatinya dengan iman. Ia belajar lebih banyak tentang kasih dan keselamatan. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 22, kemudian Ibrani 11 dan Yohanes 8. Pena Inspirasi juga menjelaskan, permintaan Tuhan itu dan masa yang ditentukan bukan dilakukan secara rambang. Sesungguhnya, itu disengajakan untuk menimbulkan penderitaan yang paling dalam. Karena Tuhan telah menunggu waktu ujiannya yang terakhir, yang paling mencabar bagi Abraham sehingga dia dibebani oleh usia tuanya. Dan dia merindukan rehat. Ellen G. White, Patrick and Prophet, halaman 147. Adakah ini ujian Tuhan yang gila? Tidak sama sekali. Karena kesengsaraan yang dia alami selama hari-hari gelap pencobaan yang menakutkan itu diizinkan supaya dia dapat memahami dari pengalamannya sendiri sesuatu tentang betapa besar pengorbanan yang dibuat oleh Tuhan yang tidak terbatas untuk penebusan manusia.
Tajuk yang kedua, Israel yang sesat. Yang menjadi pertanyaan, apa bahang melampau yang dilalui oleh bangsa Israel? Apa kesan bahang melampau tersebut? Apa tindakan Tuhan kepada bahang melampau tersebut? Saudara, Hosea 1 ayat 2 mengatakan, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Kisah Hosea mempunyai beberapa pelajaran yang berkesan untuk mengajar kita. Istrinya, Gomer, melarikan diri dan mempunyai anak dengan lelaki lain. Walaupun Gomer tidak setia secara seksual, Tuhan memanggil Hosea untuk mengambil kembali istrinya itu dan menunjukkan cintanya semula kepada Gomer. Kisah ini dimaksudkan sebagai perumpamaan tentang Tuhan dan Israel. Orang Israel telah meninggalkan Tuhan dan melacurkan diri mereka secara rohani kepada tuhan-tuhan lain. Tetapi Tuhan masih mengasihi mereka dan ingin menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Kerajaan Israel telah meninggalkan Tuhan dan menyembah allah-allah lain. Dengan demikian, Tuhan mengizinkan mereka melalui beberapa ujian. Kita lihat di screen, Hosea 2 ayat 2, dia mengirimkan musim kemarau. Kemudian ayat 4 hingga 5, dia mengelilingi mereka dengan duri atau kesulitan. Ayat 8, dia mengambil gandum, bulu domba dan kain lenan yang mereka persembahkan kepada Baal. Ayat ke-10, Hosea 2, jika mereka tidak berubah, dia akan menghentikan alasan apapun untuk bersukacita. Maksud Tuhan dengan mereka sama seperti hari ini. Dia ingin kita mengakui bahwa Dia mengasihi kita dan memberkati kita, dan bahwa kita boleh atau dapat bersukacita hanya jika kita tinggal di sisi Tuhan. Tajuk yang ketiga, bertahan melalui ibadah. Apa bahang melampau atau mangkuk pijar atau cawan lebur yang dilalui oleh Ayub? Bagaimanakah Ayub merespon terhadap ujian itu? Ayub 1 ayat 20 hingga 21 katakan, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dengan menarik perhatian setan kepada Ayub, Tuhan menggerakkan dan membiarkan serangkai peristiwa bencana berlaku dalam hidup Ayub. Ayub pasal 1. Mengapa Tuhan mencetuskan penderitaan seperti itu? Apakah Dia adil dengan membiarkan setan menyebabkan begitu banyak kejahatan? Apakah ini case yang unik atau bolehkah Tuhan melakukan hal yang sama kepada manusia, kepada kita? Saudara, kita mungkin menanggapi situasi seperti ini dengan dua cara. Sama ada kita merasa marah, berdendam, dan akhirnya menolak Tuhan. Atau kita malah lebih dekat atau akrab dengan Tuhan. Cara Ayub merespon kepada ujian itu ialah dengan penyembahan. Bagaimana dia beribadah? Ayub 1 ayat 20 hingga 21. Kita lihat di screen saudara dalam ayat yang kita baca sebentar tadi sebenarnya. Dengan telanjang aku keluar, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Apa maksud penyembahan di sini? Ia menerima bahwa dia tidak berhak atas apapun, hanya Tuhan yang berhak keseluruhannya. Yang kedua, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dalam case ini, dia mengakui bahwa Tuhan mengendalikan hidupnya. Dan yang ketiga, Ayub responnya, terpujilah nama Tuhan. Artinya apa? Dia memperkuat imannya dengan kebenaran Tuhan. Saudara, luar biasa. Bagaimana penyembahan Ayub ini memberikan dia kekuatan semangat. Bagaimana dia merespon akan situasi yang dia hadapi, yang Tuhan izinkan berlaku dalam hidupnya. Kita ke tajuk yang keempat, yaitu bertahan dengan berharap.
Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita boleh bertahan dalam bahang yang melampau? Bagaimana kita boleh bertahan dalam bahang yang ekstrim? Seperti Paulus, 2 Korintus 1 ayat 4, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Orang yang paling menderita dalam perjanjian baru setelah Yesus adalah Paulus. 2 Korintus 11 ayat 23-29. Paulus menghadapi banyak situasi sulit dengan kepastian bahwa Tuhan boleh membebaskannya dan bahwa gereja akan berdoa untuknya. Dia yakin bahwa penderitaan membantunya untuk tidak terlalu mempercayai dirinya sendiri dan lebih mempercayai Tuhan. Dia merasa dihibur oleh Tuhan dalam pencobaan itu. Dia tahu itu akan membantu kita menghibur orang lain di dalam kesengsaraan mereka. 2 Korintus 1 ayat 4. Yang terakhir, tajuk yang kelima, penderitaan berat. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita boleh bertahan dalam bahang yang melampau atau ekstrim? Saudara, Yesaya 43:2 katakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Fakta bahwa Tuhan menghadapkan kita pada bahang yang melampau boleh saja menggerakkan kita untuk meragukan tabiat atau sikap Tuhan yang adil dan penuh kasih. Kita tidak boleh meragukan motivasi Tuhan, walaupun kita tidak memahaminya. Yaitu apa? Motivasi kasih, perlindungan, dan perhatian. Saudara, luar biasa. Apapun pencobaan yang kita hadapi, Tuhan telah berjanji, aku akan menyertai engkau. Yesaya 43 ayat 2. Saudara, kita boleh meringkaskan apa yang kita boleh pelajari tentang ujian Tuhan dalam 3 cara. Yang pertama, ujian Tuhan yang melampau adalah untuk membinasakan bukan kita, tetapi dosa kita. Yang kedua, ujian Tuhan yang melampau bukanlah untuk membuat kita sengsara, tetapi untuk menjadikan kita suci murni, sebagaimana sepatutnya kita diciptakan. Dan yang ketiga, penjagaan Tuhan untuk kita sementara melewati semua perkara adalah berterusan dan lemah lembut. Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Tidak kira apa yang berlaku kepada kita. Pena Inspirasi juga menjelaskan, mereka yang telah menanggung kesedihan terbesar seringkali adalah mereka yang membawa penghiburan terbesar bagi orang lain, membawa sinar matahari kemanapun mereka pergi. Orang-orang seperti itu telah ditegur dan menjadi lebih menarik oleh penderitaan mereka. Mereka tidak kehilangan kepercayaan kepada Tuhan ketika masalah menyerang mereka, tetapi berpegang teguh pada kasih-Nya yang melindungi. Orang-orang seperti itu adalah bukti hidup dan pemeliharaan Tuhan yang lembut. Jadi saudara, dari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan. Pelajaran minggu ini memberi tumpuan kepada beberapa contoh Alkitabiah yang membantu kita memahami lebih lanjut mengapa penderitaan dan bagaimana mengatasi kejahatan dan penderitaan. Kisah Abraham mengajar kita kepercayaan yang tidak berbelah bahagi kepada Tuhan, walaupun ketika perintah Tuhan tidak masuk akal. Yang kedua, kisah Hosea dan Gomer, kehadiran Tuhan yang berterusan dalam hidup kita, dan kerjanya untuk memulihkan hubungan dengan orang yang sesat dan murtad. Yang keempat, kisah Ayub yang teguh kepada Tuhan, mengajar kita bahwa mengelakkan penderitaan dan kematian bukanlah matlamat utama dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, Paulus mengajar kita bahwa kasih dan kesetiaan kepada Tuhan, kerajaannya dan misinya di dunia adalah pengalaman yang paling memuaskan dalam kehidupan Kristen. Jadi saudara, sekian ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga ini bermanfaat untuk semua kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena menolong kami pada minggu ini di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.